Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian para peternak sapi perah. Pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi dan edukasi mengenai strategi beternak sapi perah tetap untung di tengah biaya naik karena dampak melemahnya nilai rupiah dan ada kenaikan dari harga BBM yang sedang melanda. Bapak dan ibu saudara-saudara sekalian, ada 3 masalah yang dihadapi oleh kita sekarang ini. Yang pertama, yang berdampak terhadap peternakan kita kali ini, yaitu di mana dolar per 13 Juni 2026 itu tembus di angka 17.779,30 sen. Dan itu berdampak pada harga pakan yang naik karena pakan kita kali ini masih ada yang pakan yang impor seperti CGF dan juga ada sedikit kenaikan daripada harga kedelai yang berdampak pada kuantitas konsentrat, campuran konsentrat yang bagaimana kita gunakan bersama, yaitu seperti ampas tahu dan yang lainnya. Dan itu tidak berbanding lurus dengan harga jual susu yang tetap masih di angka kisaran 7.400 sampai 7.500 tergantung kualitas susu yang kita hasilkan, kita dibayar berdasarkan kualitas tersebut. Bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, di tengah situasi yang melanda dan berdampak terhadap usaha peternakan sapi perah kita kali ini, mungkin ada hal-hal yang perlu dan harus kita siasati. Di antaranya kunci untung mungkin ada 2. Yang pertama, kita harus menekan biaya pemeliharaan, dan kedua, kita harus tetap menjaga produksi supaya bagaimana sapi-sapi kita menghasilkan minimal 20 liter per ekor per hari. Dan kedua kunci tersebut diantaranya, yang pertama, kita harus menekan biaya. Yang pertama, biaya pakan. Kita harus mengurangi konsentrat impor dan ganti dengan rumput yang maksimal. Seperti bila mana ketahui bahwa kita masih menggunakan bahan baku untuk konsentrat, yaitu yang masih tetap impor seperti CGF, Polar, dan yang lainnya. Begitu kita tekan dan kita beralih, kita push lagi ke pemberian pakan lokal seperti hijauan. Mungkin tanaman-tanaman rumput yang Bapak dan Ibu saudara-saudara tanam itu lebih digenjot lagi produksinya supaya kita bisa beralih kembali lagi ke habitatnya, bahwa sapi itu makanan pokoknya adalah hijauan dan konsentrat yang selama ini kita fokuskan untuk menggenjot produksi susu. Mungkin kita lebih menekan lagi biayanya supaya usaha yang kita lakukan ini, karena berdampak daripada satu, melemahnya harga nilai rupiah terhadap dolar, dan juga kenaikan BBM yang itu sangat terasa biayanya berdampak pada biaya usaha pemeliharaan sapi perah yang kita lakukan sehari-hari. Dan yang kedua, yang paling penting, ini pesan penting dari saya, yaitu jaga kesehatan ternak-ternak kita. Ternak sapi kita harus dalam keadaan sehat supaya performanya bagus, juga menghasilkan kualitas dan kuantitas susu yang baik pula. Di antaranya kita bisa menstimulasi suplemen vitamin, dan terutama kita harus menjaga sanitasi kandang agar sapi tetap sehat, tidak rentan sakit, dan juga menghasilkan kualitas susu yang baik untuk sapi-sapi. Bapak-bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, kenapa tadi saya menggarisbawahi bahwa sapi-sapi kita yang produksi itu minimal harus menghasilkan 20 liter per hari, itu wajib harus dijaga. Kenapa? Karena produksi 20 liter itu dikali anggap 7.500, itu sudah menghasilkan 150.000 per hari per ekornya. Namun apabila ada terjadi sesuatu yang tidak stabil seperti pakan dan kesehatan sapi, kita anggap aja hitungan kasar produksi kita turun ke 16 liter, maka kita akan kehilangan 30 liter, 30.000 per hari per ekor. Nah, kalau kita hitung-hitung dari 5 ekor, kita akan mengalami kerugian 150.000 per hari. Nah, dikalikan 5, kita bakal kehilangan keuntungan sebesar 4,5 juta per bulan. Dari seluruh rangkaian permasalahan yang dihadapi oleh kita sekarang dalam usaha peternak sapi perah, dan saya menarik kesimpulan bahwa harga
7.500 itu kita udah flat, udah paten. Jangan berharap kita ada kenaikan harga susu pada sekarang ini. Dan kita harus mensiasati dampak dari kenaikan harga BBM, juga melemahnya rupiah terhadap dolar dengan memberikan pakan dan sumber yang tersedia, yaitu pakan lokal seperti rumput dan sebagainya. Kita harus lebih menekan lagi biaya-biaya konsentrat yang memang harganya melambung tinggi, karena untuk konsentrat yang masih banyak pakan-pakan yang kita gunakan itu berasal dari impor, seperti ampas tahu karena bahan dasarnya dari kedelai, bahwa kedelai juga impor. Justru itu pasti bakal berdampak lurus dengan harga di lapangan. Meskipun harga tidak naik, tapi kuantitas yang kita dapatkan juga mungkin berkurang. Nah, target kita harus tetap tercapai, yaitu setiap ekor 20 liter per hari, dan harus tercapai. Itu sudah hal yang mutlak kita lakukan, dan itu mungkin kita harus tetap berperan aktif menganalisa seluruh usaha kita supaya apa yang terjadi saat ini tidak terlalu berdampak besar terhadap usaha-usaha sapi perah yang kita lakukan sehari-hari. Demikian informasi dan pencerahan dari saya mengenai strategi peternak sapi perah tetap untung di tengah naiknya biaya operasional atau biaya pemeliharaan, di tengah gejolak rupiah melemah terhadap dolar, dan juga ada hal yang begitu penting, yaitu naiknya harga BBM yang berdampak pada harga-harga komoditas pakan konsentrat. Begitu, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.